Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan pada kita, nikmat iman, Islam, panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan pelajaran yaitu kitab Nasrul Ibad Al-Maqalatut Tasi'ah, maqalah yang ke-9. Walal mu'allif bi kitabi wa nafa'ana bi ulumihi bidaramin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina Utsman, berkata Sayyidina Utsman. Siapa Sayyidina Utsman? Siapa? Salah satu khulafaur rasyidin. Jangan lupa, ini orang-orang yang termasuk sahabat Nabi, yang termasuk dijamin surganya. Khulafaur rasyidin ada berapa? 4. Siapa aja? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya. Juga harus jangan sampai lupa itu para sahabat. Sahabat itu adalah orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW dan ketemu sama Rasulullah, itu namanya sahabat. Tapi orang misalnya ada yang hidup pada zaman Rasulullah tapi nggak ketemu Rasulullah, itu bukan sahabat. Nah, karena nggak ketemu. Kalau ketemu namanya sahabat. Ibu sahabat bukan? Bukan, orang nggak pernah ketemu. Cuman ibu bersyukur jadi umat Nabi nggak pernah ketemu Rasulullah, tapi alhamdulillah mau diajak, mau denger. Tuba, summa tuba, summa tuba, beruntung. Tuh, liman lam yaroni atau liman la ro'ani, orang yang nggak pernah lihat aku, kata Rasulullah. Tapi wa amanabi, tapi beriman kepada Allah dan Rasul dan mau ikut apa yang disampaikan oleh para ulama. Kalau orang dulu kan Bu, para sahabat Rasulullah langsung yang berdakwah. Segitu aja masih banyak yang gak beriman. Padahal kalau Rasulullah kan didampingi sama apa? Mujizat. Dari jari-jarinya keluar apa? Air. Kalau ulama keluar gak airnya? Enggak. Rasulullah SAW, subhanallah Bu, ketika ada orang yang tangannya nih, lengannya buntung, lepas, dengan ludahnya disambungin, langsung nyambung. Nah, kalau sekarang ibu misalnya tangannya sakit, minta ke guru, tolong minta ludahin, sembuh nggak? Yang ada juga tambah. Tuh, masya Allah. Nah, ibu bersyukur ya, bukan Rasul yang berdakwah tapi bisa beriman. Itu ini nikmat yang paling mahal. Makanya orang jalan menuju ke pengajian, ke majelis ilmu itu adalah rezeki yang mahal banget. Lebih mahal daripada apa Bu? Uang berjuta-juta. Kalau maaf, kalau yang nggak ngaji enakan duit lah daripada pahala kan gitu ya. Kalau duit manfaat sekarang ya, dan itu tergantung siapa yang pegang. Tapi kalau ibu duduk pengajian udah pasti dibawa ke akhirat. Terus subhanallah ya. Lanjut ya. Berkata Sayyidina Utsman aidon radhiyallahu anhu arba'atun, ya. Kata Sayyidina Utsman ada 4 nih Bu. Minal khisal, 4 perkara. Zahiruhunna fadilah. Zahirnya yaitu utama, afdol. Bahasa Indonesia udah afdol. Itu afdol banget dah. Itu afdol nanti apa? Utama, baik ya. Secara zahir afdol. Ay khairun katsirun. Kenapa afdol? Karena banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya. Wa batinuhunna fariidhah, dan secara batinnya, secara apa batin tuh di dalamnya ya, yang enggak nampaknya itu wajibatun, itu hukumnya wajib. Ya. Satu nih kata Sayyidina Utsman. Pertama, afdol secara zahir mukhalatatus sholihin. Ibu bercampur, bergaul, bersahabat dengan orang-orang soleh atau solihah. Kalau ibu solihah dah ya. Kalau bergaul sama orang soleh berarti sama orang laki dong. Tapi sama ibu-ibu yang solihah. Nah,
Ibu secara zahir nih kalau kita bergaul sama orang-orang solihah, al-qaimina bi huquqil ibad, orang soleh itu apa? Orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan hak-haknya Allah, istiqomah menjalankan perintah Allah. Nah ya, ibu bergaul sama orang-orang soleh nih, orang solihah nih. Misalnya ibu ya, kalau bergaul sama orang-orang baik nih, ibu lagi pergi ke Tanah Abang, udah jam zuhur. Kira-kira nih temen yang solehah nih ngajak apa? Sholat. Tuh, ngajak sholat. Nah iya, kita sholat dulu, cari masjid yuk. Cari masjid, kalau udah sholat kita enak. Nah jadi ibu makanya bergaul sama orang solehah nanti ke bawah baik terus. Bahkan kalau orang solehah biasanya ngajak ibu mau berangkat, punya wudhu dulu dah. Punya wudhu, kemudian pakai jilbab yang panjang, pakai kaos kaki, pakai bajunya yang sudah suci. Akhirnya nyampe di sana cari masjid tinggal sholat. Tuh karena bergaul dengan orang solehah. Jadi berusaha menjalankan terus perintah-perintah Allah. Nah ya, kalau misalnya nih temen nih, ibu bergaul sama orang solehah, ibu ngadu ada masalah, ya masalah sama tetangga, masalah sama ipar, ibu ngadu. Saya masya Allah nih lagi bener-bener dah. Kenapa? Ya Allah dah, ipar saya begini. Nah, kalau orang solihah jawabnya gimana? Sabar. Sabar. Iya. Jangan ladenin, biarin kita di dunia kalah, tapi menang di akhirat. Coba kali bergaulnya sama orang yang gak solihah, bilangnya apa dah? Lawan. Emang lo kalah? Emang lo takut? Gue bantuin gitu. Emang lo takut? Dia jual, gue beli, gue borong lagi. Nah, makanya bergaul dengan orang solehah itu subhanallah akan membuat ibu jadi lebih baik. Makanya berteman, bersahabat, bergaul harus memilih emang. Kalau ibu udah tobat apalagi? Kalau udah tobat, bertemannya sama orang-orang yang gak baik juga susah. Kembalinya susah akan jadi orang baiknya. Susah, makanya harus bergaul dengan orang baik ya. Wal iqtidau bihim fi afalihim as-solihah ya. Dan yaitu ibu ngikutin mereka di dalam perbuatannya yang baik, faridoh, jadi wajib. Wajib. Jadi ibu bergaulnya itu afdol. Nah, ya, ibu berteman sama orang solehah begini nih, senang pakai jilbab, senang baju panjang. Nah, kenapa? Karena bertemannya sama orang baik. Nah, akhirnya jadi ibu lama-lama ngikutnya itu jadi ke bawahnya jadi wajib. Nah, jadi ibu jadi orang baik. Akhirnya jadi taubatnya sungguh. Tuh kata Sayyidina Utsman ya. Jadi ibu pertama bergaul dengan orang baik, insya Allah. Ibu makanya benar-benar daulnya nih bergaul sama orang-orang yang ngaji. Jadinya ke bawah baik. Nah, ya. Coba kalau ibu bergaulnya sama teman-teman yang tukang ngetem. Emang ada tukang ngetem? Ngetem di mana? Di mall. Iya kadang-kadang ibu-ibu saya pernah dengar soalnya, yuk kita ke sana yuk jalan-jalan. Gue nggak punya duit, udah jalan-jalan aja ngeliat-liat. Nah, ini bandrol doang yang dilihat. Oh 200, oh 300, nggak ada yang beli bang, beli ya dong bandrol dilihat. Ibu ngontrol bandrol. Sama ke mall, ke supermarket, ibu bawa buah-buahan dikontrol semua. Nah, bandrol akhirnya, aduh nipir bagus banget ya 80.000. Ini jeruk cakep banget nih 70. Oh jeruk lemon dari luar negeri 80.000. Ibu lihat bandrol, ujung-ujungnya pepaya yang ibu beli ya. Emang bikin. Makanya kadang-kadang maaf, iya kalau ibu bertemannya dengan orang-orang yang gak solehah, ya kayak tadi tuh cuman maaf waktu buang-buang nggak jelas. Tapi kalau orang-orang yang bergaul sama orang-orang baik, insya Allah kayaknya waktu akan dipakai buat beramal soleh, insya Allah. Satu ya, bergaul dengan orang baik. Nah itu apa ibaratnya afdol, bagus. Ya. Dan ibu ngikutinya jadi wajib. Ya. Dah yang kedua nih ya, watilawatul Quran fadilah. Nah baca Quran itu yaitu utama, bagus. Keutamaan ya ibu afdol dah ibu baca Quran. Kan saya udah bilang setiap hari ibu usahakan baca Quran jangan kurang dari 100 ayat. Syukur-syukur sehari pokoknya 1 juz. Maka setiap sebulan sekali apa? Khatam. 11 bulan menjelang Ramadan udah 11 kali khatam.
Ntar Ramadannya berapa kali hatam? Berapa? 6 kali? Atau kayak Imam Syafi'i 60 kali? Aduh, hal-hal yang mustahil dan nah, ibu misalnya nggak bisa kayak Imam Syafi'i, apa pada berapa kali? 6 kali, 4 kali. Nah, jadi dalam setahun itu kita alhamdulillah berulang-ulang hatam. Kita memang gini, Bu. Kita bukan ngejar hatam, tapi kalau ibu nggak punya target, akhirnya jadi sembarangan. Yang penting bisa baca Quran, yang penting setiap hari baca Quran. Akhirnya apa? Setiap habis sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Ntar habis sholat lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Sehari cuma 5 ayat, rugi nggak? Rugi. Ngobrolnya berapa jam? Masa ngaji cuman sehari cuma 5 ayat? Nah, ya nggak, artinya apa? Rugi waktu kita. Nanti ibu jangan sampai nyesel banget di waktu masuk kubur ya. Kan udah 2 minggu yang sebulan yang lalu ya, bahwa nanti di kubur itu adalah banyak orang nyesel. Karena kuburan adalah tempatnya penyesalan. Semua orang pasti nyesel. Semua, walaupun ulama pasti nyesel. Nyesel karena amal solehnya kurang, nggak banyak banget. Ya kita juga kalau evaluasi dari sampai sekarang bener, Bu. Ibu tahajud milih dikit milih banyak, dikit. Sodako milih dikit milih banyak. Ibu duha milih dikit milih banyak. Pokoknya udah ngerasa pasti nyesel, ibu pasti nyesel. Nyesel. Udah tahu kok kalau tahajud banyak pahala banyak kan udah tahu. Tapi ibu milih tetap 2, paling banyak 4. Itu 4 kan udah ngaji tuh. Kalau dulu 2 nggak naik-naik. Insya Allah sekarang mau udah 4. Ntar kayaknya bentar lagi 6. Ntar lama-lama 8. Insya Allah. Kayak ngaji aja terus ya. Dah. Jadi ibu baca Quran itu afdol. Nah, wal amalu bi, dan yaitu mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, ai bima fil Qur'ani minal awamiri wan nawahi, yaitu apa yang ada dalam Al-Qur'an itu ada apa, Bu? Yang perintah, ada yang larangan. Nah, itu adalah fardhu, hukumnya wajib. Nah, ibu baca Qur'annya afdol, tapi ngamalinnya wajib. Nah, supaya ibu tahu bahwa di dalam Quran itu isinya mana perintah, mana larangan. Kudu ngapain nih? Kudu ngaji. Kalau ibu nggak ngaji ngerti nggak? Nggak ngerti. Ibu misalnya gini, ibu diperintah sholat. Emang ibu coba sholat mana dalilnya? Nggak tahu. Ibu kan enak, paling enak jawabannya tahu. Apa? Inna sholata apa? Aqimus sholat wa atuz zakat. Kerjakan sholat, kemudian keluarkan zakat. Tuh perintahnya itu, Bu. Ibu jadi misalnya, oh saya disuruh keluarin zakat, ya emang ada ayatnya. Nah makanya ibu kalau ngaji tahu dah mana yang perintah, mana yang larangan. Tuh, ya. Ibu tahu mana surga, mana neraka. Ibu tahu mana kelakuannya orang ahli surga, mana kelakuannya orang ahli neraka. Kadang-kadang ibu hafal Al-Qur'annya, ayat juz amanya itu di juz amma, masya Allah, Bu. Ibu tentang apa ya, surah Alhaakumut Takatsur itu aja tuh kalau dibahas, subhanallah, Bu. Telah melalaikan kalian semua, Alhaakumut Takatsur, telah melalaikan kalian semua berbangga-banggaan, berbanyak-banyakan. Kita kan di dunia kan pada banyak-banyakan nih. Banyak-banyakan apa? Banyak-banyakan duit, banyak-banyakan kontrakan, banyak-banyakan mobil. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan orang berbanyak-banyakan? Sampai masuk ke dalam kubur. Kalau belum mati terus masih. Nah, dengan ngaji bisa ngerem. Silakan cari harta, silakan cari duit, tapi insya Allah kalau ibu ngaji uangnya manfaat dunia dan akhirat. Kalau nggak ngaji, masya Allah. Orang rata-rata senengnya alladzi jama'a malahu wa addadah. Kalau udah dapet duit, pengennya jamaah, ngumpulin. Wa adadah apa tuh? Ngitung-ngitung. Ibu kalau ngitung duit gini nggak? Itu ngapain ya? Digini-gini maksudnya apa sih? Hah?
Kalau nempel kan harusnya, maaf, namanya duit kan pakai ini kan nggak bagus. Pakai aja ambil air sedikit. Nah, iya, ini rata-rata. Itu nggak baik, kotor. Sama kayak ibu matiin bangsat ya. Matiin bangsat udah tahu bau, cium apa? Dicium. Ini kebiasaan yang nggak baik. Iya, habis matiin bangsat, darahnya banyak ya. Darahnya ibu tuh dicium dah. Emang bau kok. Kenapa masih dicium? Dah ya, ibu ya. Jadi baca Quran itu afdol, tapi ngamalinya wajib. Makanya ibu wajib menuntut ilmu supaya tahu mana perintah, mana larangan yang ada dalam Al-Quran. Makanya pengajian di rumah malam Sabtu itu bu, kan itu kajiannya adalah Al-Quran supaya ibu paham ya. Nah ya, kemudian yang ketiga nih, wa ziyaratul kubur. Kata Sayyidina Utsman adalah ziarah kubur itu adalah afdol. Kuburis solihin, kuburannya siapa? Orang-orang soleh. Ibu boleh ziarah kubur orang baik, orang soleh ya. Itu afdol. Nah, ibu boleh ziarah wali songo ya. Ibu boleh ziarah orang-orang yang telah berjasa, yang banyak membuat kita berubah, yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti. Ibu boleh ziarah ke kuburannya para guru. Ibu pernah nggak bu ziarah ke kuburannya Ustazah Rohata, Ustazah Fatimah? Kan udah orang-orang berjasa itu. Ayo kan, jadinya ini baru inget dah. Nah, pernah nggak tuh? Nah, boleh itu sebetulnya ziarah ke rumah. Jadi ziarah ke rumah kuburan orang tua, ziarah ke guru-guru, karena dia banyak jasanya sama kita. Ibu kalau nggak ada guru-guru, masya Allah, ibu kira-kira ngerti nggak mana surga mana neraka? Nggak ngerti. Kalau nggak ada para ulama kita nih, ya Allah, man ana siapa saya kalau bukan karena para ulama. Kalau nggak ada guru, masya Allah, ibu nggak paham apa-apa. Mungkin ibu sekarang maaf, kalau nggak ada guru mungkin ada yang nyembah api, ada yang nyembah batu, ada yang nggak nyembah apa-apa. Dia ditanyain Islam kagak, tanya agama lain juga enggak, ke masjid enggak, ke gereja enggak, ada nggak yang begitu? Nah, jadi artinya apa? Tapi dengan sebab ada guru, para ulama, ibu jadi ngerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang perintah, mana yang larangan. Makanya boleh ziarah ke kuburannya para ulama, para guru. Udah mulai ada ya. Kemarin-kemarin kayaknya nggak ada yang ziarah begitu ya. Ziarahnya ke kuburan orang tua sendiri aja ya. Nah, besok-besok dimulai dah ziarah ke kuburan para guru ya. Karena mereka udah berjasa. Mudah-mudahan saya panjang umur. Nanti kalau saya meninggal, ziarah bu kuburan saya. Mudah-mudahan saya panjang umur. Jangan amin. Iya, amin, doain saya. Ibu aturan mudah-mudahan panjang umur. Doain dulu saya panjang umur. Kalau seandainya saya duluan, tapi biasanya sih yang ngajar biasanya belakangan. Yang ngaji biasanya duluan. Kalau ibu belakangan, ibu ziarah bu ke kuburan para ulama, para guru, karena mereka udah berjasa sama kita. Kalau nggak ada mereka, ibu masya Allah ya, bukan siapa-siapa kita ya. Ibu janji ya ziarah kalau siapa? Kalau saya duluan, tapi kayaknya ibu duluan. Saya ngalah nggak apa-apa, saya ngalah ya. Saya belakangan, ibu duluan nggak apa-apa. Ibu duluan, saya belakangan juga nggak apa-apa. Saya mau orang yang ngalahan ya. Ya ziarah kubur ibu ya, ziarah kubur orang soleh itu afdol, bagus ya. Ya, wal istidadulaha, dan membuatkah. Ibu kalau udah ngeliat kuburan jadi inget sendiri kan. Nah istidad akhirnya mempersiapkan buat diri sendiri. Ya Allah, ini sekarang para guru udah pada meninggal, saudara-saudara udah pada meninggal, tetangga udah pada meninggal, berarti tinggal saya dong. Iya, di depan udah, di belakang udah, samping rumah udah, samping kiri udah, tinggal yang nah istidad dah. Nah ibu sekarang mau ngaji nih karena mau istidad.
Karena mau nyiapin. Nah, nyiapin apa? Nyiapin untuk bakal masuk ke alam barzakh, ke kubur. Menyiapin untuk ke akhirat ya. Kuburan itu Bu setiap hari dia ngomong Bu, ana baitul zulma, saya ini adalah tempat gelapmu. Gimana nggak gelap, logikanya nggak ada lampu. Direktur PLN, maaf Ibu biasanya direktur PLN, Ibu pesan nanti kalau saya meninggal dunia tolong ya bawa lampu di kuburan. Tapi ibunya nggak bisa baca Quran. Kira-kira kuburan terang nggak tuh? Enggak, pasti gelap. Makanya yang membuat kuburan supaya nggak gelap gimana? Makanya ibu harus bisa baca Al-Quran. Baca Quran kita, sodako kita, amal-amal soleh kita. Ini yang membuat terangnya kuburan kita. Kalau kuburan ngomong lagi, ana baitud didan, saya adalah rumah-rumah cacingmu, belatung-belatungmu. Makanya orang kan 3 tahun, 4 tahun hancur. Karena emang dimakan binatang-binatang tanah. Yang dimakan pertama adalah yang berair. Apa tuh? Perut, isi perut, usus, hati, jantung, mata, tuh hancur dulu. Nah nanti lama-lama tulangnya habis, tinggal tulang ekor doang kecil disisain karena untuk nanti bakal dihidupin lagi, dibangkit lagi. Tuh Ibu, gimana caranya? Tapi ada tuh mayat yang udah bertahun-tahun tapi utuh. Karena amal solehnya juga. Ada yang ketika ada mayat biasanya kuburan dipindahin ya. Atau ada kuburan yang masih utuh. Ditanya-tanya, oh rupanya nih anak dulunya bakti sama orang tua, taat sama orang tua. Ada lagi karena hafal Al-Quran. Tuh biasanya penghafal Al-Quran. Ada lagi yang memang tukang adzan dan sholat. Adzan rutin, setelah adzan ikut sholat. Iya, jangan habis adzan dia pulang ya. Habis adzan langsung ikut sholat. Itu insya Allah yang kira-kira badannya utuh. Yang rajin sodako juga gitu. Tapi umumnya pada hancur. Ya mudah-mudahan ya ibu nih termasuk orang-orang yang kuburannya terang ya, badan kita utuh ya. Kemudian yang ketiga kata si kuburan, ana baitul wahsyah, saya adalah tempat yang menakutkanmu. Gimana nggak takut ibu kalau ada ular datang ya, kemudian mau nyiksa, aduh naudzubillah, siapa yang bisa nolongin? Nah makanya supaya kuburan ibu tenang, rodoh, ibu nggak minta balik lagi ke dunia, ayo jangan ragu-ragu sekarang beramal soleh. Ibu sekarang ngaji, baca Quran, rajin sodako, baik sama orang. Itu yang untung siapa? Sendiri. Tapi kenapa ya orang-orang banyak yang nggak mau ya? Kenapa? Au. Paling enak jawab au. Siapa yang ngajarin au? Ntar ibu jangan sampai ke bawah ke kuburan nih. Marrobuka kata malaikat Munkar Nakir. Au, tendang kok. Tapi insya Allah ibu akan bisa jawab kalau ibu imannya bagus, amal solehnya bagus, yang ikhlas insya Allah. Daya ziarah kubur ya, ziarah kubur orang soleh itu afdol. Dan kita mempersiapkan ya, kita bakal masuk at-tahayyu ya, bersiap-siap sedia kala bersedia di dukhulil qabri. Kita nih bakal masuk ke dalam kubur. Kalau sekarang ntar pulang masuk ke mana? Rumah. Kapan-kapan masuk kuburan. Siap? Harus. Siap nggak siap? Harus. Nah makanya caranya kayak tadi, supaya kuburan kita nih jadi rumah yang enak, rumah yang terang, rumah yang luas, rumah yang taman surga. Gimana caranya? Ayo sekarang banyak-banyak amal soleh yang ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persiapan kita. Bifilil a'mali sholihah. Nah, itu dengan amal-amal soleh ya. Amal-amal soleh yang ikhlas banget. Udah pokoknya usahakan, Bu. Min kanzil jannah. Itu celengan surga itu ada 4. Ya, pertama ifa'us sodako, merahasiakan sedekah. Jadi Bu kalau habis sedekah jangan dia omong-omong. Ibu misalnya habis sedekah ke Masjid Nurul Islam
Ibu jangan ngomong mulu. Ada orang sini dah, dikasih tahu apaan? Itu menara. Itu yang nyumbang. Sini dah, itu lampu tuh Baitur Rahman saya nyumbang. Itu karpet saya. Nah itu habis nantinya. Sedekahnya uangnya udah hilang, tapi pahala hilang. Udah diem aja. Kalau udah sedekah, di apa? Rahasiakan. Eva usodaqah. Ini adalah kanzul jannah, celengannya surga. Nah, yang kedua ihfaul musibah. Ibu kalau lagi dapat musibah, kalau lagi dapat penyakit, bagusnya jangan di apa ya? Jangan di ewer-ewer. Apa? Jangan jangan ngomong mulu. Iya, udah pokoknya ibu sakit dengkul kayak sakit bisul kayak diem aja. Jangan diomongin mulu. Berobat boleh. Berobat boleh ya, tapi jangan ngomong mulu. Itu nyimpen musibah itu termasuk adalah pahala yang banyak. Ibu menjadi orang celengan surga itu. Ya. Yang ketiga adalah silaturahim. Ya. Orang yang ahli surga itu rajin silaturahim. Kalau orang yang silaturahimnya putus, walaupun amal solehnya banyak, udah masuk neraka juga. Karena hadisnya jelas, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ternyata Bu, silaturahim itu emang di atas segala-galanya derajatnya. Emang gampang banget putus. Ibu bersahabat bertahun-tahun, itu bisa putus cuma gara-gara perkataan loh. Cuma gara-gara bercandaan, salah apa Bu? Salah komunikasi, salah pengertian, ada perasaan yang salah paham, masya Allah. Nah karena dengan ngaji nih ibu ngalah dah. Kalau ada saudara-saudara yang apa Bu? Yang nggak mau silaturahim, ibu ngalah aja, ngalah, biarin. Ngalah di dunia, menang di akhirat. Tuh ya. Yang keempat adalah qaulu la haula wala quwata illa billah. Ya sering-sering mengucap atau zikir la haula wala quwata illa billah. Artinya apa tuh? Tiada daya dan upaya kecuali daya dan upaya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu kesini kekuatan dari mana? Allah. Enggak ada kekuatan dari Allah kita enggak bisa apa-apa. Enggak mampu apa-apa. Ya, udah ya. Kemudian ya jadi ibu tadi ziarah kubur orang soleh ya, orang soleha itu afdol. Nyiapin diri untuk masuk ke kubur dengan amal-amal soleh itu wajib. Wa ziaratul kubur imani mujarradi tadzakiril maut ya. Dan kita ziarah kubur ibu adalah untuk nginget mati jadinya. Kita jadi ingat meninggal. Ibu boleh doa dari rumah boleh. Tapi kapan-kapan ziarah itu afdol. Karena kalau ngelihat kuburan jadi lebih apa ya? Lebih resep, lebih nyerap ke diri kita. Tadi ibu ngomong, boleh nggak kita berdoa di rumah? Boleh. Tapi sekali-kali ke kuburan supaya berasa nih kalau kita bakal begitu, masya Allah ya. Di kuburan, ibu sendirian, ditinggal terus kemudian apa Bu? Injak lagi. Masya Allah, sendirian malam ya. Jam 1, jam 2 di kuburan tiap hari, astagfirullah ya. Kita kalau ngebayangin ya, tapi kalau udah dikubur ibu udah nggak pakai akal, pakainya apa? Iman. Insya Allah ya, dikubur akan terang, akan roto kalau amal solehnya bagus ya. Dah ya, wal akhirah. Jadi kita untuk ingat kematian, ingat akhirat, fatakun biruyatil kubur min ghairi ma'rifati ashabiha walau kubur kafirin. Dan kita kalau ngeliat kuburan, kita nggak ngeliat siapa yang di dalamnya. Ngeliat kuburan orang kafir juga kita kebayang apa? Ya Allah, saya kapan-kapan masuk begitu. Nah, jadi dengan kita ingat begitu, jadinya kita akhirnya siap-siap kalau kita wajib masuk ke dalam kubur. Kalau sekarang ibu selalu masuk ke dalam rumah, aman, banyak teman, banyak saudara, ada keluarga. Ya, ibu ngapain aja minta tolong. Tapi kalau masuk kubur sendirian. Ibu walaupun bilang aku cinta kepadamu setengah mati, setengah hidup, tetap aja kalau dia mati ibu nggak bakal. Misalnya nih maaf ada orang suami istri, pokoknya saya cinta kepada kamu setengah mati. Tanpa kamu saya nggak bisa hidup. Bohong. Kalau udah meninggal pasti ibu nggak bakalan ikut nanti.
Dan kuburannya masing-masing sendiri, kecuali yang mati syahid. Kalau mati syahid betul Bu, ya itu di kalau Ibu ikut umroh ya, di apa? Jabal Uhud. Nah, itu kan kuburannya kan orang mati syahid beda, sedarah-darahnya masuk semua. Ya. Jadi kita akan jadi saksi. Itu enggak satu orang Bu, bisa berdua, bertiga, karena kuburannya orang yang meninggal banyak, kuburannya sedikit. Ya, kemudian auli nahwi doain, maka seperti doa fatusan likulli muslimin, maka disunahkan bagi orang Islam selalu berdoa. Nah, berdoa, kita berdoa kepada Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah ya Bu ya, itu sunnah itu. Ibu usahakan setiap lihat kuburan kita berdoa. Nah, ada dalam kitab Irsyadul Ibad nih Bu. Ada orang ke kuburan, sampai ke gerbang, ngucap dah assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, kemudian dia baca tuh Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tahlil, tahmid, tasbih baca. Udah baca begitu dia pulang. Nah, pas pulang malamnya dia tidur didatengin, mimpi didatengin orang sekuburan, datang semua pakai kafan semua. Ibu kalau tidur malam didatengin orang-orang yang meninggal di Gang Syarifah, datang semua ke rumah ibu tidurnya gimana? Geragapan. Kamu siapa? Kalian siapa? Saya ini orang-orang yang dikubur tadi siang yang kamu datang. Kenapa kamu udah baca tapi kok nggak disampaikan ke saya pahalanya? Kenapa nggak dikirim ke saya? Karena dia habis baca nggak bilang Allahumma ij'al wa ausil thawaba ma qara'tu. Nah, dia baca apa tadi? Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tahlil, tahmid, tasbih semua. Tolong ya sampaikan pahalanya untuk. Nah, ke kuburan siapa nih nama-namanya atau kuburan semuanya muslimin muslimat. Allahumma fir lahum warhamhum, ampuni dosa mereka, sayangi mereka, turunkan rahmatmu, curahkan rahmatmu ke dalam kubur mereka, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, lindungi dari hufra min hufarin niron. Ya Allah, jangan kau halangi semua pahala Fatihah, pahala sedekah, pahala apapun yang kita baca. Jangan ada fitnah bagi ahli warisnya setelah mereka meninggal. Kenapa nggak baca itu? Karena nggak baca, jadi bacanya buat sendiri. Tuh, makanya arwahan usahakan setelah arwahan baca doa arwah. Kalau ibu nggak baca doa arwah berarti untuk sendiri. Ibu kan baca Yasin malam Jumat tuh ya, baca Yasin, baca surah-surah, tahlil, tahmid, tasbih. Nah, kalau nggak baca arwahnya tuh Allahumma ij'al wa ausil berarti untuk sendiri. Nah, sementara orang yang meninggal udah nungguin, enak nih insya Allah nih mau dapat kiriman. Nggak jadi, parahanin dah malamnya. Ya gitu besok ya begitu ya. Jadi kalau habis baca diapain? Ya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, jadikan dan sampaikan pahala-pahala yang saya baca untuk sebutin ibunya, bapaknya yang udah meninggal, Nah, dan semua ahli kubur. Nah, itu sunnah kita baca, Bu. Berbanyak baca doain orang-orang yang udah meninggal. Ibu jangan takut begini, saya sekarang doain orang-orang, ntar kalau saya meninggal siapa yang doain? Jangan begitu, ibu jangan pelit-pelit. Ntar kalau ibu sering doain orang, nanti insya Allah ibu meninggal didoain. Ibu kalau meninggal, maaf, sekarang juga saya doain. Mudah-mudahan pada panjang umur ya, panjang umur. Auli tabaruk ya fatusannu, atau untuk dengan sebab ziarah kubur ibu dapat keberkahannya. Kali ibu banyak ziarah ke tempat orang-orang soleh. Nah, berkah itu dari Allah. Sebabnya, sebabnya apa? Ibu hormat kepada guru, ya, ziarah ke rumah para ulama, ziarah ke kuburannya para orang soleh. Nah, nanti Allah kasih keberkahan kepada kita. Makanya saya ngomong berkali-kali, para guru gak usah kesel, gak usah nandain murid kalau jamaah itu gak hormat sama kita. Karena apa? Karena berkahnya dia sendiri yang rasain nanti. Saya punya guru, kalau saya gak hormat sama guru saya, ya gak taukir, nanti yang gak ngerasain berkahnya saya juga. Ibu gak hormat sama guru, nanti yang ngerasain berkah atau enggaknya ibu sendiri.
Kalau ibu hormat sama para ulama, ibu ngerasain berkahnya nanti. Berkah itu apa, Bu? Bertambah terus kebaikannya. Bawaannya umur berkah, jadi pengennya buat ibadah mulu. Duit berkah, bawaannya dipakai buat santunan, sodako. Nah, duit itu bukan disimpan mulu. Nah, kemudian badan berkah, bawaannya badan ini banyak dipakai buat ibadah, sholat, silaturahim. Itu namanya berkah. Karena sebabnya dengan sebab ibu, yaitu tadi ziarah ke rumah ulama, ziarah ke kuburan orang-orang soleh, menghormati para ulama. Tuh, gitu ya. Jadi semua kembali ke diri sendiri. Watusan oleh ahli khair ya, maka disunahkan yaitu bagi orang-orang yang ahli kebaikan, auliadai hakin ya, kasadikin wa walidin ya, yaitu menunaikan hak ya, seperti ke kuburan sahabat, ke kuburan orang tua. Nah, ibu juga sama, orang tua udah meninggal dunia, ibu boleh nggak doain di rumah? Boleh. Tapi ibu kalau sekali-kali sering-sering malah ziarah ke kuburan orang tua, nanti ibu insya Allah Allah berikan keberkahan kepada kita. Gitu ya. Jadi jangan dari rumah mulu ya, maka usahakan seseringnya ke kuburan orang tua ya. Kuburan orang soleh ya, sekarang ditambah ya, jangan cuma kuburan orang tua, tapi kuburan siapa? Para guru, insya Allah. Ini jangan-jangan kuburan orang guru ibu nggak tahu lagi nih, nggak tahu ya. Nah, makanya sekarang cari tahu dah di mana ya kuburan guru saya. Gitu. Kuburan gurunya suami, kuburan gurunya ibu. Nah, ibu cari ya. Nah, di samping kita doain, sekali-kali kita ziarah ke kuburan mereka. Tuh, ngaji kan akhirnya kan banyak yang belum tahu kan. Dengan ngaji akhirnya ya selama ini ternyata gitu, Bu. Terada yang salah, istighfar. Dan selanjutnya wahiyadatul marid ya, yaitu ke selanjutnya nengok orang sakit. Fadilah, nengok orang sakit itu afdol, utama, bagus. Nengok orang sakit itu bagus ya. Tapi dalam kitab Muhtarul Ahadits Nabawi, ibu kalau nengokin orang sakit jangan terlalu lama karena ganggu orang yang sakit. Iya, jangan nengokin orang sakit malah bawaan orang dibawain semua. Atau maaf, dan usahakan kalau kita nengokin orang sakit bawa apa kek. Kadang-kadang ibu nggak bawa apa-apa, ibu nanya dah, emang rasanya sakit, rasain apa sih yang dirasa? Nah, ntar dia ngomong, gue ngerasain apa-apa. Nah, lo kagak bawa apa-apa. Kasih duit aja saja. Boleh. Nah, itu duit juga itu namanya kan bawaan. Yang penting ada bawaannya. Kalau ibu nggak bawa apa-apa, ibu nanya dah, emang ngerasain apa? Yang dirasain emang apa? Gue nggak ngerasain apa-apa. Nah, lo kagak bawa apa-apa. Kalau bawa jeruk mungkin ada asam-asamnya, ada manis-manisnya. Nah, lo kagak bawa apa-apa, nggak ada rasain apa-apa. Makanya bawa itu sunnahnya begitu. Kata ibu mau bawa duit boleh. Iya, udah nggak bawa apa-apa nanya lagi ya. Nah, dia jawab ya, gue nggak ngerasain apa-apa. Nah, kalau nggak bawa apa-apa ya. Dah ya, ini orang sakit Abdul. Fatihatul wasiyah faridah. Nah, Bu. Dan menulis wasiat itu wajib. Afdol ya. Jadi lebih yang ngopinya Abdul. Nulis wasiatnya wajib. Makanya ibu nih, maaf ya, kalau udah puyeng-puyeng nulis dah wasiat. Tulis wasiat. Wasiat itu pesanan-pesanan yang ibu simpen dulu. Simpen. Nah, nanti ini dikerjainnya setelah ibu meninggal. Ini bagus, Bu. Jadi harus ada wasiat. Orang berwasiat itu orang yang paling bagus. Ya, ibu ntar pokoknya kalau kata ibu nih, kalau sekarang ntar pulang wasiat boleh. Wasiat aja nulis. Ibu pertama wasiat gimana? Ya anak-anakku kalau mama meninggal, kalau papa meninggal ya, misalnya nih, pokoknya kalian harus jangan tinggal sholat. Tuh namanya wasiat juga. Kedua, silaturahim antar saudara harus dipererat. Nah, yang ketiga baru ada wasiat ya, nomor apa nih? Silaturahim pokoknya harus dijaga, jangan sampai ada yang putus. Nah, kemudian bapak punya duit nih di tabungan, di deposito, nanti untuk selamatan bapak ibu boleh begitu, Bu. Jadi nanti waktu selamatan, misalnya pakai uang si itu, pakai uang mayit itu boleh karena wasiat. Kalau nggak ada wasiat nggak boleh loh, Bu. Ibu misalnya nggak wasiat begitu tuh. Kalau saya meninggal dunia, mama meninggal, bapak meninggal, uang yang ada di tabungan dipakai buat selamatan, misalnya ya, buat sedekah-sedekah yang pahalanya buat bapak dan ibu. Nah,
Kalau nggak ada omongan begitu, nanti ibu mau arwahan mau apa nggak boleh pakai uang mayit, haram. Kasihan yang datang nanti makan barang haram itu. Jadi arwahan itu pakai apa? Cuman pakai uang takziah kalau dapat banyak. Tuh makanya wasiat aja. Bapak punya duit nih, ibu punya duit, ditaruh di sono. Nanti kalau ibu meninggal, bapak meninggal, kamu arwahan kayak tadi tuh. Nah, sehari sampai 7, sampai 40, sampai 100. Nah, pakai uang ibu, nanti pahalanya buat ibu dan bapak. Itu wasiat, nggak apa-apa nanti kita pakai uang itu. Tuh wasiat ya. Nah, kemudian baru dah. Nih, bapak ibu punya kontrakan. Nah, yang nol semua sebutin. Nah, cuman yang di tendean jangan diapa-apain. Nah, taunya ternyata punya orang lain. Nggak boleh diwarisin, ternyata punya orang. Yang ini Pondok Indah jangan diapa-apakan karena itu punya orang lain. Ya, jadi itu namanya wasiat. Tapi yang utama jangan tinggal sholat. Nah ya lanjut ini Bu ya. Jadi nengok orang sakit itu afdol, tapi tulis wasiat wajib. Qala sallallahu bersabda, al mahrumu man hurimal wasiyah. Tuh Bu. Orang yang terhalang itu adalah orang yang terhalang dari wasiat. Ai al mahrumu minat thawab. Orang yang terhalang dari pahala wal khair dan kebaikan. Jadi kalau ibu nggak nulis wasiat itu kurang pahalanya. Jadi nggak termasuk orang yang baik. Jadi orang baik itu adalah orang yang nulis wasiat. Kayak bentar ya, pulang tulis wasiat ya, wasiat. Ya wasiatnya beda-beda lah, kan beda-beda ininya. Tapi yang pertama wasiatnya sama. Jangan tinggalin sholat. Silaturahim antar kakak adik saudara jangan sampai putus, jangan sampai retak. Persaudaraan harus dipererat. Jangan pada berantem gitu. Gitu ya. Terus yang ketiga baru tuh kayak tadi ya. Bagi-bagi harta. Atau ibu kalau ada uang kayak tadi tuh, uang di tabungan, maka boleh dipakai buat arwahan. Nah, nanti yang pahalanya diniatin sedekah buat bapak dan ibu. Itu ya. Itu namanya wasiat. Baru nanti yang lainnya. Ya, kemudian al-azim yang besar, man muni'a minal wasiyah, ialah orang yang terhalang dari wasiat. Tuh, jadi orang enggak wasiat itu enggak baik ya. Ibnu Majah an Anas. Wa qala sallallahu Rasul bersabda, man mata barang siapa yang meninggal ala wasiatin, meninggalkan wasiat, mata ala sabilin ya, maka yaitu meninggal ia atas jalan yang benar. Wa sunnatin dan sunnah, wa tuqa dan takwa, wa syahada dan syahadah, wa mata maghfuranlah dan matinya ia diampuni. Tuh, jadi bagus wasiat. Tulis wasiat ya. Ntar pulang-pulang wasiat. Cari kertas, ibu nulis aja. Paling ibu nangis, yakin. Wasiat bapak dan ibu. Kalau bapak ibu meninggal dunia kapan aja. Anak ibu udah ngebayangin mati. Nanti udah tutup tuh, jangan ada yang kasih tahu. Nah, tolong Bu. Misalnya nih, rumah yang ditempatin untuk anak yang paling bungsu, enggak berlaku. Karena ahli waris nggak usah diwasiatin, pasti akan dapat. La wasiyata li waridin, nggak ada wasiat buat ahli waris. Jadi wasiat misalnya gini, rumah kontrakan sono udah ya semua nih. Kemudian yang satu untuk misalnya nih wakaf produktif. Wakaf produktif maksudnya apa? Jadi nggak boleh diwaris. Nah, tapi uangnya boleh dipakai buat ibadah, buat sedekah. Nah, itu namanya wakaf produktif. Atau yang kayak tadi tuh, ada sawah di kampung. Nanti hasilnya buat sedekah, yang pahalanya buat bapak ibu, itu namanya wasiat. Nah, jadi wasiat nggak boleh ke ahli waris. Ahli waris nggak usah diwasiatin, pasti jatuh ke dia. Ya, ibu misalnya ada anak bandel banget nih, satu. Ibu bilang wasiat, kakak kamu yang bandel jangan dikasih apa-apa. Nggak boleh deh gitu. Nggak boleh. Kebo bandel mau taat sama. Kalau laki 2 kali, perempuan 1. Ya, kalau laki 1, perempuan separuh. Nah, jadi walaupun bandel, walaupun dia bakti, itu biarin pahalanya dia, jangan dihubung-hubungkan dengan harta.
Kita doa penutup majelis taklim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa